tekan tombol like buat teman-teman yang suka dengan video ini. Subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dengan channel ini. Dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video berikutnya. Halo, shalom anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kalian di rumah? Pastinya luar biasa ya? Tidak. Luar biasa. Wah, tapi kok suaranya kecil banget ya? Kesannya gimana? Gitu sepi, Bu. Iya sepi. Nah, kalau begitu, ayo anak-anak yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Yuk semua bangkit berdiri, semua bangkit berdiri. Kita mau buat yel-yel pada pagi hari ini supaya lebih bersemangat, Lebih serunya. Iya, lebih seru ya. Nah, terus kemudian kalau dia bertanya, bagaimana kabarnya kalian? Terus kalian jawab, karena Tuhan Yesus, aku diberkati. Terus, Aku dahsyat. terus, Aku luar biasa. Yes, yes, yes. sip, mantap. Bisa ya anak-anak ya? Bisa. Ayo kita Oke. mulai ya. 1, 2, 3. Apa kabarnya anak-anak? Karena Tuhan Yesus, aku diberkati. Aku dahsyat. Aku luar biasa. Yes, yes, yes. Gitu kita. Pinter. Nah, selanjutnya kami semua guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang tua yang sudah mendampingi dan membantu anak-anak di dalam melaksanakan ibadah online sekolah minggu. Untuk itu, kita akan melihat kegiatan anak sekolah minggu yang lalu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada. Sekarang anak-anak boleh duduk kembali. Kita mau lipat tangan. Kita mau tutup mata karena kita mau mulai ibadah kita. Kita berdoa bersama-sama yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami dapat bersama-sama beribadah berbakti untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha hadir dimanapun kami berada. Kami siap beribadah berbakti kepada Tuhan Yesus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami siap untuk berbakti. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Hari ini kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita sama-sama bersukacita, kita nyanyikan pujian. Mari kita bersukaria. Kita berkumpul jadi satu.
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku Anak-anak, mari kita semuanya berdoa, semuanya lipat tangan. Kita akan siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami sudah memuji-muji dan membesarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kami ada di rumah masing-masing, kami mau beribadah dengan segenap hati kepada Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berikan kami hati untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Minggu yang lalu kita sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Pada waktu itu para murid berkumpul karena mereka takut dan mengunci pintu. Tiba-tiba Yesus muncul dan menunjukkan lubang di telapak tangan dan lubang di lambungnya. Benarkah semua murid melihat Yesus? Ternyata tidak. Ada satu pribadi yang tidak hadir saat itu. Yuk kita perhatikan dan simak peragaan firman Tuhan sebagai berikut. Hai Tom, kami sudah melihat Tuhan Yesus. Dia tadi hadir di sini. Iya, Tuhan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Hati kami penuh sukacita. Benar, bahkan Tuhan Yesus berkata kembali, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Selanjutnya, kami dihembusi dan disuruh menerima Roh Kudus. Cerita apa ini? Omong kosong. Kalian omong doang. Yesus kan sudah mati dan sekarang tidak ada lagi dikubur. Di mana kalian melihat Yesus? Ingat ya, sebelum aku melihat bekas batu itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas, pernyataan ketidakpercayaanmu itu pasti mengecewakan Tuhan Yesus. Padahal selama 3,5 tahun Thomas telah menjadi saksi mujizat daripada Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Nah, 8 hari kemudian murid-murid berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama dengan mereka sementara pintu-pintu terkunci.
kehadiran-Mu. Ya Tuhan, damai sejahtera-Mu kami butuhkan. Amin. Kalian ini jangan berisik. Nanti suara kita terdengar orang-orang Yahudi. Tiba-tiba terdengarlah suara, "Damai sejahtera bagi kamu." Suara itu sudah sangat mereka kenal. Ya, suara itu adalah suara Tuhan Yesus. Yesus yang sudah ada di tengah-tengah mereka. Mereka sangat terkejut, padahal pintu ruangan terkunci. Lalu Yesus berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah," kata Yesus sambil menunjukkan telapak tangannya dan luka di lambungnya. Yesus mengasihi Thomas, maka Yesus mengizinkan Thomas untuk melihat dan menyentuhnya. Yesus ingin Thomas percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ya Tuhanku dan Allahku. Sekarang karena Thomas sudah melihat, maka ia percaya kalau Yesus benar-benar bangkit. Yesus berkata lagi, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya kepadaku." Shalom adik-adik Joyful Kid. Pada pagi hari ini Om Victor akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tadi kita sudah melihat pertunjukan Muppet Show yang diperankan oleh Thomas dan kawan-kawannya, di mana Thomas tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan membahas tentang firman Tuhan, yaitu percaya tanpa melihat. Thomas adalah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang disebut juga Didimus, yang waktu Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas tidak bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus waktu itu. Kemudian waktu Thomas mendengar bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri, Thomas tidak percaya. "Saya tidak percaya," seperti itu kata Thomas. "Saya tidak percaya kalau belum melihat sendiri Tuhan Yesus. Saya tidak percaya kalau saya belum melihat bekas luka atau lubang di tangan Tuhan Yesus. Dan saya tidak percaya kalau sebelum saya mencucukkan jari saya ke lambung Tuhan Yesus." Namun Tuhan Yesus mendengar. Tuhan Yesus melihat Thomas. Kemudian 8 hari kemudian, waktu murid-murid Tuhan Yesus beserta Thomas kumpul di sebuah rumah dengan pintu-pintu yang terkunci rapat karena mereka takut akan orang-orang Yahudi saat itu. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Tuhan Yesus secara khusus datang kepada Thomas, dan kemudian Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Tuhan Yesus berkata khusus kepada Thomas bahwa jangan lagi kamu tidak percaya tentang kebangkitanku. Jangan lagi kamu menjadi bimbang oleh karena ketidakpercayaan itu. Sebab Tuhan Yesus langsung menunjukkan buktinya. Kemudian Thomas mencucukkan tangannya ke dalam lubang paku.
Tuhan Yesus. Kemudian dia mencucukkan juga jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Kemudian Thomas menjadi percaya. Kemudian Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Thomas percaya karena dia melihat. Thomas percaya karena Tuhan Yesus hadir di hadapan Thomas. Thomas percaya saat dia memegang tangan yang berlubang paku itu. Thomas percaya saat Thomas memegang atau mencucukkan jarinya ke lambung Tuhan Yesus. Tapi saat ini anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita percaya sekalipun kita tidak melihat Tuhan Yesus menampakkan diri kepada kita. Kita percaya walaupun kita tidak melihat tangan yang berlubang paku. Kita percaya walaupun kita tidak melihat lambung yang tertusuk. Dan Tuhan Yesus katakan di Yohanes 20 ayat 29 dikatakan, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Dan Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang-orang itu. Karena apa? Karena mereka memiliki iman. Karena mereka memiliki sesuatu hal yang melebihi dari Thomas. Thomas percaya, tapi dia harus melihat dulu, dia harus meraba dulu, memegang dulu. Sedangkan kita percaya walaupun kita tidak melakukan apa yang dikerjakan oleh Thomas. Dan Tuhan katakan, berbahagialah. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang saat ini sedang kita alami, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita percaya bahwa Tuhan bersama dengan kita. Sekalipun kita tidak melihat, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di rumah kita, dimanapun kita berada, Tuhan hadir. Saat ini kita sedang melakukan aktivitas di dalam rumah untuk kita menghindari dari sesuatu yang lebih berbahaya. Tapi percaya, Tuhan menyertai, melindungi, bahkan hadir di tengah-tengah kita. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa Om Victor sampaikan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang percaya bukan karena melihat, tapi karena kita tidak melihat, kita menjadi percaya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa ibadah online selanjutnya. Nah, anak-anak, semua kelas kita sudah mendengar firman Tuhan dan penjelasannya. Mari kita akhiri pertemuan kita melalui ibadah online ini dengan doa. Semuanya kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih anugerah-Mu buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan dan sudah kami dengar dan kami mencernanya. Biarlah firman-Mu mengajar kami untuk kami percaya walau kami tidak melihat. Kami percaya karena Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan kami walau kami tidak melihat. Engkau hadir dalam aktivitas kami, belajar kami, ketika kami di rumah, apapun yang aktivitas kami Engkau melihatnya, Engkau hadir dan Engkau terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui pelajaran ini biarlah kami tidak seperti Thomas yang tidak percaya kalau tidak melihat, tetapi kami percaya sekalipun kami tidak melihat. Kuatkan, teguhkan iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan kami mengucap syukur anak-anak sudah mendengar dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri doa ini dengan ucapan syukur di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Aktivitas untuk minggu ini untuk semua kelas ialah menebak 8 wajah guru sekolah minggu yang memakai topi dan masker. Nah, anak-anak harus menebak ya, 8 guru ini siapa saja yang ada di balik masker dan topi. Oke, semuanya dari nomor 1 sampai 8
ditulis nomor 1 siapa, 2 siapa, sampai 8. Tugas ini dikirim di WA grup masing-masing. Oke, Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Aku percaya padamu.